Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan mengambil sebuah tema, ya, sebuah kajian dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasta'inu billah. Hari ini kita akan mengambil tentang kajian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Jahsh. Mohon istri-istri Rasulullah yang pernah kita ketahui, kita hafalkan, dan insyaallah biidnillahi ta'ala mohon diingatkan saya nanti kalau selesai dari membahas, mengkaji istri-istri Rasulullah SAW, nanti insyaallah ada pertanyaan, ya, insyaallah, ya. Hari ini kita akan mengenal Ummahatul Mukminin, ibunda kita, yaitu Zainab binti Jahsh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkenalan dengan Zainab bintu Jahsh, yaitu Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh. Beliau kalau kita lihat dari jalur nasabnya adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha bin Ra'ib bin Ya'mar bin Sabrah bin Murrah bin Kubair bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah al-Asadiyah. Jadi Zainab ini teman-teman berasal dari qabilah yang sangat terkenal, ya, dari Bani Khuzaimah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zainab memiliki seorang ibu, di mana ibunya Zainab yaitu Umayyah, ibunya beliau, ya, Umayyah binti Abdul Muttalib, adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Zainab, ya, saya tadi mengatakan Umayyah, Umaymah binti Abdul Muttalib ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Zainab ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zainab binti Jahsh ini, ketika kita tahu beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zainab itu sama. Di antara paman mereka ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib. Itu pamannya Zainab binti Jahsh dan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, ya. Subhanallah. Zainab ini teman-teman, beliau dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, beliau pernah, ya, menikah dengan salah seorang dari putra angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah SAW memiliki anak angkat, teman-teman, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang mana Zaid ini dulunya adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Maka kemudian Zaid dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, Rasulullah SAW, ketika tahu Zaid telah cukup usia, maka Rasulullah SAW membebaskannya dan mencarikan seorang yang pantas untuk pasangan, ya, untuk pasangan hidupnya. Dan ketika itu Rasulullah SAW melihat Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, kemudian meminangnya untuk putra angkatnya yaitu Zaid bin Harithah, ya, dan mengatakan, wahai Zainab, aku meminang engkau untuk Zaid bin Harithah. Awalnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zainab tidak tertarik dengan Zaid bin Harithah karena Zainab tahu ia berasal dari kalangan bangsawan, ia berasal dari seorang yang merdeka dan ia pun merdeka, sedangkan Zaid bin Harithah adalah seorang budak, ya. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Zainab, ya, tidak ingin dengan Zaid bin Harithah, maka kemudian ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan turun ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, teman-teman, ayat ini turun berhubungan dengan ketika Zainab binti Jahash tidak mau menerima Zaid bin Harithah. Allah Subhanahu wa taala menegurnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah patut bagi laki-laki dan orang-orang, bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, wala mu'minatin. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, suatu keputusan, tidak ada lagi bagi mereka itu pilihan. Mereka harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat yang nyata. Nah, ketika Zainab mendengar bahwasanya ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa yang terjadi kepadanya, maka kemudian Zainab pun mengatakan, "Ya Rasulullah, jika demikian, maka aku tidak akan bermaksiat dengan tidak mentaati engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku ridho dengan perjodohan dijodohkan oleh engkau dengan Zaid bin Harithah." Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah SAW memilihkan untuk putra angkatnya Zainab binti Jahsh, yang mana kita tahu Zainab binti Jahsh itu kalau kita lihat kufunya, kalau kita lihat kastanya, yang satu dari bangsawan, yang satu dari bekas budak, itu tidak sama. Ternyata Rasulullah SAW punya tujuan. Beliau menginginkan untuk merubah tradisi yang sudah lama melekat pada orang-orang jahiliyah, di mana mereka biasanya mereka akan menikahkan para bangsawan dengan bangsawan yang lainnya. Mereka akan menikahkan budak-budak mereka dengan budak-budak yang lainnya. Dan Rasulullah SAW menginginkan bahwasanya hanyalah ketakwaan yang membedakan mereka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan Rasulullah SAW menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash. Jadi Rasulullah SAW menginginkan bahwasanya Islam itu tidak ada yang namanya pembeda antara miskin dan kaya, antara bangsawan dan budak. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya pembeda kelas sosial. Ini tujuan utama Rasulullah SAW menikahkan Zaid dan Zainab. Subhanallah teman-teman. Kalau kita lihat pelajaran atau mutiara hikmah dari ibunda kita Zainab. Beliau ketika tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya, maka beliau langsung mentaati Allah dan Rasulnya. Beliau tidak mau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah mutiara hikmah di antara kita ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka bagi kita semuanya hendaklah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Zainab pun akhirnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Dan tidak lama berselang ketika mereka sudah mengarungi bahtera rumah tangga, ternyata rumah tangga mereka banyak diterpa badai. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut, dan Zaid bin Harithah menjumpai Rasulullah SAW sebagai ayah angkatnya, meminta izin untuk menceraikan Zainab. Sudah saya sudah tidak kuat ya Rasulullah, sudah saya pengen menceraikan Zainab binti Harithah. Maka ketika itu Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada putra angkatnya, "Wahai Zaid, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amsik zaujika." Kata Rasulullah SAW, "Amsik alaika zaujaka wattaqillah." Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW teman-teman kala itu ketika berkata kepada Zaid, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kala itu Rasulullah SAW tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
telah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa kelak Zainab akan berpisah dengan Zaid dan akan menjadi istri Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW berusaha awalnya untuk menutup-nutupi apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak memberitahukan kepada Zaid bin Harithah, ya, karena beliau tahu, ya, bahwasanya perceraian itu adalah sebuah hal yang sangat berat, ya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya, ya, kepada Rasulullah SAW dengan sebuah firman-Nya, wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaiki wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya. Maksudnya, ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika engkau berkata kepada Zaid bin Harithah dengan mengatakan amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu Rasulullah SAW bahwasanya kelak Zainab akan menjadi istrimu, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha, ya. Dan engkau takut kepada manusia wahai Muhammad, padahal engkau lebih berhak untuk ditakuti, ya. Falamma qada Zaidum minha watara, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa engkau takut wahai Nabi Muhammad kepada manusia padahal aku lebih berhak untuk ditakuti. Maka ketika Zainab, ya, telah bercerai dengan Zaid bin Harithah, ketika Zaid telah menceraikan Zainab, zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Zaid bin Harithah telah menceraikan Zainab, nikahilah Zainab. Dan tidak ada keberatan bagi orang-orang beriman menikahi istri dari bekas anak angkatnya. La yakuna 'alal mu'minina harajin fi azwaji ad'iyaihim idza qada minhunna watara. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah Zainab setelah menjadi istri Zaid. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang jahiliyah mereka memiliki keyakinan bahwasanya tidak diperbolehkan yang namanya ayah angkat itu menikahi bekas istri anak angkatnya, ya. Dan ketika datang ayat ini, ketika turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, maka Islam akhirnya menghapuskan, ya, dan memperbolehkan ayah-ayah angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, ya. Subhanallah. Dan akhirnya Rasulullah SAW mendatangi Zainab, ya, dan bisa menghapus tradisi jahiliyah ini menikahi bekas istri anak angkatnya, karena Zaid ini bukan anak kandung, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, ketika itu langsung mendatangi Zainab binti Jahash, ya, untuk melamar menjadi istrinya, dan Zainab pun, ya, alhamdulillah menerima dengan penuh sukacita. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk taatnya Zainab binti Jahash. Dan pelajaran yang bisa kita ambil saat ini, Rasulullah SAW tidak pernah satu ayat pun ia sembunyikan. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan, ya. Dan ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, ya,
menyembunyikan ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menyampaikannya. Ketika turun ayatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Muhammad itu bukanlah bapaknya Zaid, ya, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini juga Rasulullah SAW sampaikan. Dan Rasulullah SAW ketika mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kala itu orang-orang mengatakan Zaid itu adalah anaknya Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah anak-anak angkat itu dengan memakai nama-nama bapak aslinya. Bapaknya Zaid adalah Zaid bin Harith, Zaid bin Harith. Maka panggillah Zaid bin Harith, bukan Zaid bin Muhammad. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagamamu saja, ya. Dan tidak ada dosa terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergambar jelas, ya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur dan amanah di dalam menyampaikan apa yang telah disampaikan Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab pun akhirnya menjadi ummahatul mukminin, ya. Zainab menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwasanya Zainab, ya, sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka Zainab pun, teman-teman, menjadi seorang wanita yang sangat gemar beribadah. Subhanallah. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW kala itu di usianya 25 tahun. Pada bulan Dzulqa'dah, ini telah diceritakan oleh Imam Ad-Dhahabi, dan kala itu beliau sangat-sangat terkenal sebagai orang yang ahli sedekah. Jadi kerjaannya Zainab bintu Jahash ini, teman-teman, beliau menyamak kulit, ya, kulit hewan itu disamak, kemudian ia buat, ya, wadah dari kulit tersebut, dan setelah wadah itu terjual, maka uang yang didapatkan untuk bersedekah, ya, untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Terus dilakukan oleh Zainab binti Jahash selama hidupnya. Subhanallah. Sampai-sampai Zainab binti Jahash ini termasuk di antara istri Rasulullah SAW yang panjang tangannya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, kepada istri-istri beliau, kata Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, "Asra'ukunna lihaqan atwalakunna yadan." Kata Rasulullah SAW, orang yang paling cepat menyusulku, ya, di antara kalian, wahai istriku, adalah orang yang paling panjang tangannya. Nah, istri-istri Nabi kita Muhammad SAW ketika berkumpul, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, maka mereka senantiasa awalnya mengukur tangan-tangan mereka di dinding, ya. Mereka pengen tahu kira-kira yang paling panjang tangannya itu siapa. Dan terus mereka lakukan. Kalau kumpul, ya, sesama istri-istri Rasulullah, mereka merentangkan, ya, dan memanjangkan tangan ke dinding dan mengukurnya. Sampai akhirnya ketika yang menyusul Rasulullah SAW, ya, dari istri beliau adalah Zainab binti Jahash, barulah mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan panjang tangan oleh Rasulullah SAW itu bukan panjang tangan yang sesungguhnya, tetapi yang banyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Zainab binti Jahash. Subhanallah, teman-teman. Beginilah
perempuan-perempuan salihah, bukan hanya saja memikirkan diri sendiri, tetapi mereka juga gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai-sampai pernah suatu hari teman-teman, ya, ketika Umar bin Khattab mengirimkan haknya Zainab, ya, ini adalah pembagian yang diberikan Umar kepada istri-istri Rasulullah SAW, dan ketika itu Zainab mendapatkan bagiannya, ya, datanglah Umar ke rumahnya Zainab, dan ketika tahu bahwasanya Umar membawa harta yang banyak, ya, Zainab langsung mengambil kain dan menutupi, ya, harta tersebut, ya, uang dirham tersebut dengan kainnya. Tidak lama kemudian beliau mengatakan bahwasanya subhanallah, kata beliau, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat berat, ini adalah fitnah, ya, fitnah harta, ya. Maka tidak lama uang tersebut, ya, berada di tangan Zainab, langsung Zainab memanggil orang-orang miskin, langsung beliau memanggil anak-anak yatim, ya, dan beliau membagi-bagikannya. Ya, beliau membagi-bagikannya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai pemberian Umar, ya, sampai kepadaku sesudah tahun ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mewafatkan Zainab, yang mengabulkan doanya, wafat di tahun 20 Hijriah, ya. Dan Zainab sudah tidak lagi menerima harta dari Umar bin Khattab. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara keutamaan yang dimiliki oleh ibunda kita Zainab binti Jahash. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat gemar bersedekah, sampai beliau bersedekah dari hasil jerih tangannya. Subhanallah. Di perempuan itu, kita sebagai seorang muslimah, kalau kita punya penghasilan, ya, misalnya tidak apa-apa sedekah, ya. Karena mayoritas penduduk neraka adalah kita dari kalangan wanita. Rasulullah SAW pun pernah mewasiatkan untuk para wanita, tasaddaqna, banyak-banyaknya bersedekah, ya. Dan para sahabiyah, ya, kita tahu mereka adalah orang-orang yang gemar dalam bersedekah, baik ketika terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, ya, subhanallah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya, ya, kelebihan yang Zainab binti Jahash yang miliki, keutamaannya adalah ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab, maka ketika itu tidak ada wali, ya. Jadi kata Zainab, yang menjadi waliku ketika menikah dengan Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Zainab mengatakan kepada istri-istri yang lainnya dari istri Rasulullah SAW, kata beliau, ya, di hadapan istri Nabi yang lain, kata beliau, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Masya Allah, ya. Yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab adalah zat yang memiliki arsy Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berarti tahu, ya, kedudukan Zainab binti Jahash di matanya, dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan ibunda kita Zainab binti Jahash, seorang laki-laki yang terbaik di dunia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ini yang dimiliki oleh Zainab binti Jahash. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya, ya, Zainab binti Jahash juga adalah orang yang sangat waro', ya. Orang yang sangat waro', sampai-sampai Aisyah pernah mengatakan bahwasanya seorang perempuan, ya, kata Aisyah, yang sangat-sangat menjaga sifat waro'nya, kehati-hatiannya adalah Zainab binti Jahash. Subhanallah. Ini luar biasa, ya. Sifat seorang wanita mukminah di antaranya adalah memiliki sifat waro'. Subhanallah.
termasuk di dalamnya ya juga ketika peristiwa hadithul ifk yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kala itu Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau Zainab binti Jahash. Maka Zainab ini tidak mengatakan sepatah kata pun tentang peristiwa tersebut. Ya, jadi tidak mau komentar. Subhanallah. Dimana kita tahu ketika hadisul ifk, ya, Aisyah radhiyallahu anha sangat-sangat dipojokkan ya oleh orang-orang yang tidak suka dengan Aisyah. Dan Zainab kala itu menahan lisannya. Berarti di antara keutamaan beliau, juga beliau memiliki sikap yang sangat-sangat hati-hati untuk tidak cepat-cepat ya menuduhkan dengan tuduhan yang jelek. Subhanallah. Nah, Zainab juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya ya wanita yang diturunkan ayat-ayat karena sebab peristiwa yang terjadi kepadanya. Tadi peristiwa di mana Zainab kala itu tidak mau menikah dengan Zaid, kemudian turunlah ayat. Setelah itu juga ada peristiwa ketika Rasulullah SAW menyembunyikannya untuk menikah dengan Zainab dan mengatakan kepada Zaid, bertakwalah kepada Allah, peganglah istrimu. Ini juga turun mengenai peristiwa dari Zainab binti Harithah. Dan juga teman-teman ada juga peristiwa ya di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah ayat yang turun kepada beliau ya berkaitan dengan orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam rumah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya harus dengan izin ya, dan ketika mereka menunggu Rasulullah SAW jangan menunggu sampai masakan itu masak ya. Dan ketika diundang oleh Rasulullah SAW, maka masuklah kalian, janganlah kalian lama-lama di tempat Rasulullah SAW. Dan apabila kalian meminta suatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir ya. Dan ini berkenaan dengan yang terjadi kepada Zainab binti Jahash ya. Subhanallah. Keutamaan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha sangat-sangat banyak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada ibunda kita Zainab ya, di usia 53 tahun beliau wafat ya, subhanallah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ibunda kita Zainab binti Jahash, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan ibunda kita Zainab binti Jahash. Amin. Allahumma amin.